Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu pusaka terbaru saya. Ini yang baru saja tak dapatkan kemarin, jadi ini saya dapatkan di bulan Suro. Oh ya, saya ingin juga bertanya kepada Anda, kira-kira dalam bulan Suro ini apa yang Anda lakukan dengan pusaka-pusaka Anda? Apakah menjamasi seperti kayak tradisi di teman-teman Tosan Aji, ataukah mewarangi, atau juga meminyaki, atau juga meritualinya sobat? Karena gini, saya dari postingan teman-teman itu juga melihat dari kegiatan mereka itu ada yang menjamas, lalu juga ada yang sekedar untuk meminyaki pusakanya, atau juga memberi bunga-bungaan itu seperti itu sobat. Nah, kalau untuk saya pribadi seperti ini sobat. Jadi yang saya lakukan, kalau memang seumpama pusaka saya itu tidak berkarat, maka saya tidak akan mewaranginya atau tidak menjamasinya. Hanya saya minyaki atau saya cek gitu saja sobat. Jadi kalau memang tidak perlu diwarangi ya saya tidak akan melakukannya, atau kalau tidak perlu dijamasi ya nggak usah dijamasi. Nah, kalau untuk saya kemarin itu lebih saya titik beratkan pada menata ini saya tata biar rapi. Jadi ini saya bersihkan gitu saja. Jadi kegiatan saya kemarin itu saya bersihkan, lalu juga untuk di etalasenya saya bersihkan, jadi kelihatan kelihatan itu merawatnya betul-betul gitu loh. Jadi saya memang tidak terlalu berbelit-belit di dalam saya merawat pusaka-pusaka saya. Jadi saya tidak memberikan dupa, saya juga tidak memberikan bunga-bungaan. Karena gini sobat, kemarin tuh saya melihat ada salah satu dari postingan teman-teman Tosan Aji gitu, menaruh bunga ya, di atas tempayan, lalu di atasnya bunga itu ditempatkan pusaka ya. Jadi pusakanya itu dilolos dari warangkanya terus ditaruh di atasnya. Nah, kalau untuk saya seperti itu tidak saya lakukan, karena kalau saya loh ya, untuk di bunga pasti mengandung air. Nah, saya takutnya nanti kalau ditaruh di atas bunga-bunga tersebut, maka nanti untuk di pusaka kita akan cepat berkarat sobat, karena dari uap air dari yang terkandung di bunga tersebut. Itulah kenapa saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi memang kalau untuk saya, kalau ditanya Mas, kalau perawatan panjenengan seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya itu sebenarnya simpel sobat ya. Jadi kalau Anda mempunyai pusaka atau koleksi-koleksi pusaka, kalau memang seumpama dia berkarat gitu saja, kalau saya biasanya tak hapus pakai pensil, pakai penghapus pensil. Nah, pakai penghapus pensil, setelah itu saya minyaki. Nah, setelah diminyaki, nanti sebelum dimasukkan ke warangkanya biasanya saya keringkan dengan tisu, habis itu terus tak masukkan ke warangkanya. Cuma seperti itu saja. Jadi tidak terlalu berbelit-belit. Ini pun juga saya rekomendasikan kepada para pecinta Tosan Aji pemula yang kebetulan bertanya kepada saya. Karena biasanya sobat, kalau yang masih pemula itu terkadang ada perasaan takut. Jadi takut, Mas, ini untuk perawatannya seperti apa, ngasih makannya dalam tanda kutip itu kayak gimana. Nah, kalau untuk saya itu tidak ngasih makan, tidak ngasih apa-apa sobat ya. Jadi saya juga tidak ngasih dupa. Kalau Anda ngasih dupa nggak masalah, kalau tujuannya untuk sekedar wangian, jadi bukan bertujuan untuk memberi makan dalam tanda kutip, itu seperti itu. Kalau untuk saya memang sangat sederhana sekali dalam perawatannya. Kalau kotor ya dibersihkan, diminyaki, gitu saja sobat. Nah, mungkin memang setiap orang akan berbeda-beda dalam melakukan perawatan kepada Tosan Ajinya, tetapi yang saya lakukan cuma seperti itu saja. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, Mas, penempatannya di panjenengan itu di galeri panjenengan seperti apa? Nah, ini penempatan koleksi-koleksi saya. Jadi saya menempatkannya di dalam etalase sobat. Nah, seperti ini saja itu debu masih bisa masuk. Nah, seperti ini biasa saya kontrol sobat. Saya kontrol mana yang kotor, mana yang akhirnya timbul karat tipis, itu seperti itu saya kontrol. Apalagi Anda yang menaruhnya itu di belawong. Nah, kalau di belawong seperti itu, Anda juga harus ekstra dalam membersihkannya. Atau di jagrak seperti ini, Anda pun juga harus ekstra untuk membersihkannya. Karena apa? Karena di ruangan terbuka pasti gampang sekali berdebu, atau gampang sekali karena ini sobat, karena kena udara itu gampang juga timbul karat, biasanya seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk di pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini
Jadi mungkin gini, sekali lagi di antara para pecinta Tosan Aji dalam memperlakukan Tosan Ajinya di bulan Suro ini memang terkadang berbeda-beda setiap orang. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya wajar-wajar saja. Dalam artian saya tidak terlalu berbelit-belit. Kalau seumpama memang masih bagus, maka tidak akan saya jamasi atau tidak akan saya warangkan. Saya hanya mewarangi atau menjamasi cuma kalau dia betul-betul kotor atau saya baru saja dapat dan itu memang berkarat. Nah, kayak kemarin, kayak di video kemarin, persiapan jamasan cuci keris di malam satu Suro ya, kemarin tuh saya kirim ke tukang saya, jadi sudah dikerjakan sama beliau. Itu karena memang untuk di kerisnya karatnya membandel dan juga keris-keris yang baru saja saya dapatkan. Nah, keris yang kebanyakan saya dapatkan memang rata-rata sobat itu karatnya memang lumayan tebal. Itulah kenapa harus segera diselamatkan, karena ini adalah salah satu dari bentuk kita merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, yaitu salah satu dari jenis budaya para leluhur kita atau warisan dari para leluhur kita. Jadi kalau tidak dirawat maka akan rusak sobat, pasti itu akan rusak. Nah, kita akan lanjut untuk mereview dari pusaka ini. Nah, sebenarnya pusaka ini kemarin itu coba akan saya ambilkan untuk di pamornya hampir sama dengan pamor yang di sini sobat. Nah, coba kalau nggak salah itu di sini nih. Coba akan saya ambil dulu ini. Baik sobat, ini adalah pusaka yang saya kira untuk di motif dari pamornya atau alur dari pamornya itu hampir sama dengan pusaka yang baru saja saya dapatkan, atau mungkin juga bisa satu empu bulunya sobat. Nah, kalau saya gini, di dalam sebuah saya mendapatkan pusaka baru, saya itu selalu melihat dari warangkanya. Kalau warangkanya itu terkesannya itu kayak meriayeni, nah itu kemungkinan besar untuk diisinya pasti adalah pusaka bagus. Sama halnya pusaka yang ini sobat. Nah, pusaka ini pun juga saya lihat untuk di warangkanya ini kayaknya bukan warangka sembarangan kalau zaman dulu ya. Kalau menurut saya ini kira-kira untuk di kayunya mungkin seperti kayak kayu galih, nggak tahu kira-kira galih apa ini, jati atau apa kurang tahu, tapi yang pasti ini kayunya kayaknya kayu bagus sobat. Nah, untuk di pusakanya ternyata memang tidak kalah bagus. Jadi kalau zaman dulu itu sebenarnya tidak beda jauh dengan zaman sekarang. Kalau semakin orangnya banyak uang gitu, pasti untuk diperabot pusakanya ataupun juga pusakanya pun juga pilihan. Zaman dulu pun juga kayak gitu. Kalau untuk diwarangkannya bagus biasanya gitu loh, untuk diisinya kebanyakan juga pusaka-pusaka bagus. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini baunya wangi sobat. Untuk di pusakanya baunya memang wangi. Nah, untuk di garisnya ini dia bergaris-garis seperti kayak pamor Banyumili. Nah, tetapi di bagian ujungnya ini kalau nggak salah dia ini ada sudutnya, jadi dia bersudut seperti kayak ujung gunung. Mungkin juga ada yang bilang Pandito Bolo Pandito. Kemarin kalau nggak salah pemiliknya teman saya itu bilang untuk di pamornya adalah Pandito Bolo Pandito. Tapi nanti yang lebih jelasnya nanti biar saya warangkan dulu, karena untuk di alurnya. Nah, alur dari pamornya ini seperti kayak garis-garis seperti kayak Banyumili atau Setro Banyu. Nah, ini pusaka istimewa kalau menurut saya. Dan untuk di ini sobat, pamornya dia ini menyeberang ke Gonjo. Nah, ini pusakanya bagus dan material dari besinya pulun banget. Nah, ini identik dengan pusaka saya yang ini sobat. Jadi pusaka saya yang ini pun juga untuk di pamornya dia itu motifnya itu dia hampir sama. Jadi serat-serat dari pamornya itu hampir sama. Hanya saja kalau untuk yang ini pamornya adalah pamor Junjung Derajat. Nah, ini mungkin Anda juga ingin melihat secara lebih detail seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya. Saya akan balik untuk kameranya sobat. Baik sobat, kita akan langsung melihat secara lebih detail seperti apa sih wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat untuk di dapurnya adalah dapur brojol. Dapur brojol ini bisa dikatakan dapur sejuta umat, karena di dunia Tosan Aji dapur ini sangat banyak sekali kita jumpai. Nah, ini untuk di pamornya seperti ini sobat. Nah,
Nah, pamornya bagus banget, jadi tatanan dari pamornya sangat rapi sekali. Nah, untuk di bagian ujungnya ini seperti kayak dia itu menyudut. Nah, seperti ini. Nah, ini pun juga sama. Tapi nanti lebih jelasnya biar diwarangi dulu. Apakah kira-kira ini masuk di pamor Pandito, Pulau Pandito, ataukah pamor Banyumili. Nah, dan ini untuk dikerisnya wangi sobat. Tapi ini apa ya? Saya memang mendapatkannya seperti ini, jadi wanginya ini memang dari sananya. Nggak tahu ini minyaknya minyak apa. Yang pasti ini wangi banget ini sobat. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di pamornya dia itu menyeberang ke bagian gonjonya. Nah, ini. Nah, ini bahkan di bagian sini, di bagian gonjo sebelah belakang ini untuk di pamornya seperti apa ya? Membentuk seperti kayak pamor tundung mungsuh. Nah, gonjonya gonjo tundung musuh ini seperti ini sobat. Ini adalah pusaka keren ini. Kalau kita melihat pun juga untuk di lungguh wilayahnya masih sangat rapat. Pusaka ini memang betul-betul pusaka pilihan kalau menurut saya. Karena waktu itu gini, saya melihat teman saya punya koleksi, wah kerisnya ini bagus meskipun tampaknya sederhana gitu. Tetapi ini adalah keris yang istimewa kalau menurut saya seperti itu. Dan waktu itu memang apa ya, saya mempunyai salah satu dari pusaka saya itu dia pamornya untuk di alurnya seperti ini. Nah, terus waktu itu saya gini, kalau seumpama keris saya yang di sini laku yang ini, maka untuk kerisnya teman saya akan saya ambil. Dan ternyata betul sobat, keris saya terus termahar. Nah, keris saya termahar waktu itu dapurnya juga dapur brojol, tapi dia pamengkang jagat. Nah, akhirnya termahar, terus ini saya ambil. Jadi apa ya? Jadi sebagai pengganti dari pusaka saya tersebut. Karena untuk di alur pamornya itu hampir sama. Nah, kayak gini. Itulah kenapa saya pun juga mungkin juga satu empu ya, atau satu era mungkin seperti itu. Di bagus memang. Jadi pusaka saya itu yang termahar juga bagus. Saya mendapatkan lagi pun juga tidak kalah bagusnya juga sobat. Jadi sama-sama bagus ini. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa. Ini nanti kemungkinan untuk diwarangkannya akan saya pertahankan. Jadi akan saya pertahankan untuk diwarangkannya biar ini saja. Karena ini masih bagus. Saya yakin ini adalah kayunya kayu bagus sobat. Kalau Anda melihat ini motifnya itu dia bintik-bintik. Nah, bintik-bintik seperti ini tapi bagus. Hanya saja mungkin untuk di pendoknya nanti akan saya ganti kemungkinan. Kalau seumpama ini bukan perak gitu ya, mungkin nanti akan saya ganti. Atau nanti nggak tahu lah nanti kalau seumpama ini bagus ya nggak apa-apa ini saja, nanti biar dikasih kain bludru merah ini. Ini sebenarnya masih utuh untuk di pendoknya masih utuh, warangkanya pun juga masih utuh, pusakanya pun juga masih utuh. Jadi ini pusaka apa ya, masih utuh luar dalam. Nah, ini bagus loh ini. Oke, kita akan melihat sebagai pembanding untuk di pusaka koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Ini adalah yang saya saya yakini bahwasanya untuk di alur dari pamornya serat dari pamornya itu hampir mirip dengan pusaka yang baru saja saya dapatkan ini. Nah, ini untuk di dapurnya sendiri pun juga masuk di dapur brojol. Nah, untuk di pamornya dia menyudut seperti ini. Jadi menyudut di bagian sini, lalu sini, nah lalu ini. Nah, ini kalau untuk saya masuknya di pamor Junjung Derajat ini sobat. Ini nanti kalau di di pamor-pamor kederajatan seperti ini, biasanya keris seperti ini nanti akan populer saat menjelang pemilihan, entah itu pemilihan kepala desa, pemilihan caleg, ataupun juga nanti pemilihan presiden seperti itu. Biasanya keris-keris dengan pamor kederajatan seperti ini nanti akan populer sobat. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa. Untuk diwarangkannya pun juga warangka bagus. Jadi ini kalau nggak salah kayunya kayu cendana Jawa Ngepang. Nah, ini memang saya pesankan khusus. Warangkanya adalah warangka baru sobat, karena untuk diwarangkannya yang lama sudah tidak layak. Jadi kalau memang tidak layak maka tidak akan saya pakai. Tapi kalau masih layak seperti ini nanti akan saya pertahankan. Hanya saja perlu diservis gitu saja. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini.
Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.